Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada kebaktian pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menyatakan kepada kita demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar pada saat ini? Saya berdoa kiranya kita semua ada di dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa dalam perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini, Tuhan telah menuntun kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau sering disebut sebagai Minggu Palmarum. Pada ibadah saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu rendah hati, tanda anak Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang diangkat menjadi putra-putrinya Tuhan, kita disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka tentu ada nilai-nilai dan karakter-karakter Kristus yang mesti kita munculkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Salah satunya adalah kerendahan hati. Hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kerendahan hati di dalam diri orang-orang percaya sedang ditantang untuk dimunculkan kembali, sedang diajak untuk ditumbuhkan kembali, sedang diajak untuk terus dikembangkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Terlebih ketika kita melihat bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, melihat kondisi dan situasi yang sedemikian rupa, tidak bisa tinggal diam, harus bergerak, harus melakukan sesuatu, didasari oleh kasih dan kerendahan hati.
Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara mengadakan kebaktian keluarga. Berbeda dengan 2 minggu sebelumnya di mana Bapak Ibu mengikuti ibadah secara utuh lewat tayangan video online, YouTube, internet. Kesempatan minggu ini Bapak Ibu Saudara mengadakan kebaktian bersama dengan keluarga. Dengan kepala keluarga, ayah ataupun ibu sebagai pemimpin liturginya. Hal ini mengajak kita untuk menyadari bahwa keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga yang dipanggil Tuhan menjadi imamat yang rajani, yang berkuasa sebagai imam, yang memiliki kewibawaan sebagai raja, tetapi harus memiliki kerendahan hati. Lewat peristiwa Minggu Palmarum pada saat ini, kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk menghayati sebuah peristiwa penting di dalam karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Banyak orang yang merasa kagum, merasa sukacita, merasa heran, merasa bahagia akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di kota Yerusalem. Maka mereka mengambil pohon-pohon, ranting, kemudian daun, mungkin baju mereka sendiri disebarkan di jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga daun palem, sambil berkata dengan penuh sukacita, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kebahagiaan dan sukacita meliputi hati orang banyak karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak bahagia ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita? Siapa yang tidak sukacita ketika Tuhan Yesus bukan hanya datang, tetapi juga melakukan sesuatu, memberkati, mengadakan mujizat, mengajar, bahkan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita, tentu bahagia. Tetapi Tuhan Yesus tidak terbuai dengan segala kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ia tetap rendah hati dan mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepadanya. Dan hal itu, saudaraku yang terkasih, merupakan hal yang perlu untuk dimiliki oleh orang percaya hingga saat ini. Banyak orang di dalam dunia ini dikuasai oleh kesombongan, tinggi hati, arogansi, gila hormat, gila pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan diundang untuk kita menghayati kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Datangnya Tuhan Yesus tidak naik kereta kencana, dikawal prajurit kerajaan, berpakaian yang bagus dan mewah, memakai mahkota raja. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, naik seekor keledai betina yang sederhana. Bajunya pun bukan baju yang mewah, kemilau, gemerlap, penuh dengan emas, berlian, permata, dan mahkota yang indah. Tidak dikawal oleh prajurit-prajurit bersenjata dengan protokol kenegaraan yang luar biasa. Tetapi masuk disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang biasa, rakyat jelata, masyarakat yang sederhana. Kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa keselamatan, bukan untuk dihormati. Kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa pemulihan, bukan untuk dilayani. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah membawa pengampunan dosa dan bukan untuk menghukum. Inilah berita yang begitu indah, begitu mulia, yang perlu untuk didengar dunia saat ini. Keprihatinan begitu kita rasakan karena saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung.
hanya lewat video ini. Karena pandemi akibat virus corona. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berharap segala sesuatu akan membaik, mereda. Bahkan kalau bisa segeralah sirna, segeralah hilang yang namanya virus corona ini dari bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pengharapan orang percaya di tengah-tengah pergumulan zaman masa kini. Kedatangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kerendahan hati mengajarkan kita bahwa kita juga perlu bertindak untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau mungkin kita tidak memiliki kemampuan khusus, ya lebih baik mentaati arahan dan aturan dari pemerintah. Tidak perlu keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Kemudian tetap di rumah bersama dengan anggota keluarga, berdoa, bersekutu, beribadah di rumah. Itu sudah menjadi hal yang sangat membantu. Dan apabila saudaraku yang terkasih, saya bertanya ya, kalau virus corona ini hilang dari muka bumi, kira-kira apa yang akan saudara dan saudariku lakukan? Ada yang menjawab bersyukur. Ada yang menjawab langsung piknik. Wah. Ada yang menjawab mau traktir teman-temannya. Ya. Ada yang jawab mau langsung pergi ke gereja. Ada yang menjawab mau mengadakan syukuran dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, semuanya itu indah. Oleh karena itu, mari kita wujudkan bersama-sama kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan, bukan kita, hamba-hambanya. Tuhan yang harus kita layani, bukan kita yang dilayani. Tuhan yang harus kita hormati, bukan kita yang mencari hormat di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terpenting dan terutama, kasih Tuhan kita pancarkan, kita wartakan, kita bagikan di tengah-tengah dunia ini. Selamat memasuki Minggu Pamarum, meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini, marilah kita masuki saat teduh untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup, marilah kita berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun, melindungi, dan memberkati kita senantiasa. Haleluya.
Amin.